kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi industri rumahan ini bukan sekedar kegiatan rutinitas yang tidak memiliki substansi dan mimpi yang besar. Kita dengan industri rumahan ini kita berharap bahwa semakin berdayanya perempuan. Kemudian melalui industri rumahan ini juga saya mengajak pada masyarakat Banten, terutama perempuan, sudah seharusnya lah kita memberdayakan diri kita lebih optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Damar Banten TV, kembali lagi di podcast Suara Perempuan. Nah, hari ini saya Susmita Priani sebagai host, sudah bersama Ibu Encop Sophia. Halo Ibu, apa kabar? Sehat. Dengan Ibu Erpi juga. Ya, apa siap. kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Kebetulan kami saat ini sedang berada di acara pelatihan peningkatan industri rumahan ibu-ibu di Kota Serang. Ya, betul. Karena kebetulan kita sudah bersama ibu-ibu yang pada bidangnya ya. Ibu, hari ini sibuk apa Ibu? Hari ini alhamdulillah ada hanya mendampingi itu kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi yang pada hari ini dengan Ibu Encop juga. Gitu. Ibu Encop sekarang sedang sibuk apa nih? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Damar TV. Sekarang ini ceritanya kita dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan lagi melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui industri rumahan. Industri rumahan. Jadi kesibukan saya saat ini di DPRD lagi sibuk ini yang dalam rangka yang waktu dekat ini kesibukan kita ada capacity building untuk anggota DPRD Provinsi Banten. Kemudian yang lagi kita dampingi nih bersama dengan organisasi perempuan dan KPPI, juga anggota-anggota DPRD perempuan di Provinsi Banten tentang pengarus utamaan gender. Jadi ada revisi perda tentang pengarus utamaan gender. Mudah-mudahan itu menjadi kenang-kenangan kami berjuang bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk memberdayakan perempuan. Nah, kali ini yang kita berdayakan tentang industri rumahan. Salah satu poin dari substansi PUB itu sebagai peningkatan ekonomi ibu-ibu di rumah ya. Iya. Itu nyambung juga sama Ibu dari kesejahteraan betul. masyarakat begitu ya. Ibu ke Ibu Encop dulu Ibu sebelumnya boleh. ya. Ibu kenapa alasannya untuk mendampingi pengarus tamaan gender tadi, lalu peningkatan industri rumahan gitu. Kenapa itu harus menjadi eksistensi utama pada akhirnya? Jadi kami dari segi kebijakan kami memastikan bagaimana pengarus tamaan gender itu yang sudah kita miliki sebenarnya. Kita sebenarnya di Provinsi Banten itu termasuk provinsi yang terdepan dalam pengarus tamaan gender, karena sejak komitmen kita pada SDGs, MDGs, kemudian juga instruksi Presiden tahun 2000 tentang pengarus tamaan gender sebagai salah satu negara yang meratifikasi anti kekerasan dan diskriminasi ya, diturunkan lewat instruksi Presiden tentang pengarus tamaan gender. Nah, kita termasuk yang terdepan karena instruksinya itu tahun 2000, kita sudah memperdakan di 2005 ya. Jadi di provinsi-provinsi lainnya ya termasuk Banten ini yang kita terdepan. Nah, kemudian sekarang ini tentu banyak sekali adaptasi undang-undang lainnya atau aturan-aturan lainnya, selain juga adaptasi tentang perubahan situasi
masyarakat Banten ya. Iya. Nah, kemudian kita membuat revisi pengarustamaan gender agar itu lebih optimal. Itu adalah di bidang kebijakannya. Nah, di dalam pengarustamaan gender ini salah satu poinnya itu kita berharap ada focal point di setiap dinas, itu ada suara keadilan gendernya. Nah, peningkatan industri rumahan ini salah satu aplikasi dari bagaimana memberdayakan perempuan secara ekonomi, dan harapannya kalau ekonominya berdaya dia juga independen juga. Betul sekali. Ya. Terima kasih Ibu. Ini kalau kita berbicara dari substansi Ibu ya, bahwa dari perda yang sudah dibuat, semoga itu bisa berkesinambungan dengan dinas-dinas yang membawahi perempuan itu sendiri, termasuk dari Dinas Kesejahteraan DP3 Keluarga, AKKB. iya, dari DP3 AKKB. Nah, untuk semoga itu menjadi berkesinambungan, sebenarnya ada tidak program yang menunjang dari perda pengarustamaan gender serta industri rumahan seperti itu? Oh iya, ya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, memang untuk di dinas kami DP3 KKB khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga di seksi saya. Itu ada di bidang PPK itu tersendiri ada 3 seksi PUG, seksi PKHP, dan seksi peningkatan kualitas keluarga. Yang dimana itu di dalamnya memang ada keterkaitannya ya, untuk perda yang mengenai PUG itu ada di seksi PUG yang membahas tentang pengarustamaan gender, dan untuk yang pelatihan yang sedang kita laksanakan ini memang itu kan kegiatan maksud tujuannya itu memang untuk perempuan agar menjadi perempuan yang berdaya apabila perempuan tersebut memang belum memiliki keahlian tertentu, di mana di hari ini pun kami melaksanakan kegiatan itu agar perempuan-perempuan Indonesia, khususnya perempuan yang di Provinsi Banten itu bisa tidak hanya diam di rumah, tidak ada aktivitas lain, tapi dengan mereka itu di rumah, mereka bisa meluangkan waktunya dengan berwirausaha gitu ya, tanpa harus mengindahkan kodrat mereka sebagai ibu dan istri ya. Jadi dengan begitu kan mereka di rumah itu bisa terlaksana semuanya. Dan selain itu juga kan pemerintah pusat pun pada saat ini mendorong perempuan itu agar berupaya bisa ada untuk di bidang ekonomi agar bisa mensejahterakan di masyarakat, mensejahterakan di keluarganya, di segala di rumahnya itu ya. Jadi memang semua ini memang ada keterkaitannya gitu. Dan memang semoga sih berkelanjutan, tidak hanya sehari ini saja, tapi di seterusnya gitu, dimanapun gitu, di 8 kabupaten kota. Jadi teman-teman melihat dari beberapa pemaparan dari Ibu, dari Bu Erti juga, peningkatan industri rumahan, peningkatan ekonomi sebagai perempuan independen, sebagai perempuan yang berdaya, gitu ya, dari beberapa program ini gitu. Ke Ibu Uncok sekali lagi saya, Ibu, untuk closing statement, harapan Ibu ke depannya untuk para perempuan khususnya di Kota Serang yang semoga jadi perempuan independen yang berdaya, apa harapan Ibu ke depan? Ya, harapannya melalui industri rumahan ini bagi pemerintah tentu saja meningkatkan digit ekonomi masyarakat dan gender ya. Kemudian yang kedua juga merupakan sarana pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan plus penanggulangan pengangguran. Iya, betul sekali. Kemudian yang lainnya itu kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi industri rumahan ini bukan sekedar kegiatan rutinitas yang tidak memiliki substansi dan mimpi yang besar. Kita
dengan industri rumahan ini kita berharap bahwa semakin berdayanya perempuan. Kemudian melalui industri rumahan ini juga saya mengajak pada masyarakat Banten, terutama perempuan, sudah seharusnya lah kita memberdayakan diri kita lebih optimal. Nah, melalui industri rumahan itu merupakan upaya kita mengoptimalkan apa yang kita miliki, mulai dari yang sederhana ya, yang biasa hari-hari, sampai meningkatkan pada yang lebih besar lagi. Nah, industri rumahan ini bisa juga untuk ketahanan pangan, ketahanan gizi juga, ketahanan keluarga, terlebih kalau misalnya bisa menjalar pada ketahanan ekonomi. Karena itu saya berharap bahwa ayo perempuan-perempuan yang punya potensi kreatif, apakah memasak, membuat kue, ataukah hal lainnya yang dilakukan di rumah, itu jangan frustasi, hanya bisa dilakukan di rumah, karena industri rumahan itu juga bisa memberdayakan, walaupun tempatnya di dapur kita, tetapi kita bisa memberikan kontribusi untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk negara, dan untuk dunia melalui jalur ekonomi dengan karya kita sendiri. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk Bu Erti juga, apa closing statement dan harapan Ibu untuk para perempuan, para keluarga, khususnya di Kota Serang? Kami sih berharap ya perempuan itu bisa membantu dan memacu semangat, kami membantu dan memacu semangat para perempuan agar termotivasi untuk bekerja menjadi seorang wirausaha. Dan pada saat ini kan kita dituntut untuk melek teknologi ya. Kita sudah punya handphone canggih, media sosial sudah banyak, marketplace sudah ada, itu fasilitas itu sudah tersedia, tinggal kemauan dari kitanya ya sebagai perempuan untuk maju, berinovasi lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi gitu untuk menjadi wirausaha. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya menurunkan tingkat pengangguran khususnya di Provinsi Banten dan di Kota Serang mungkin ini. Jadi dengan kita berwirausaha kan kita bisa narik saudara kita, tetangga kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi alhamdulillah kan nanti usaha itu kan jadi melebar, jadi banyak pangsa pasarnya, dan pegawai para wirausaha juga makin banyak gitu yang bisa dimanfaatkan ke depannya. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Sedikit saya menambahkan Ibu ya. Ini bagi ibu-ibu ya, perempuan di baik di Kota Serang maupun seluruh masyarakat Banten dan sekitarnya. Di tahun politik ini jangan lupa mempergunakan hak politiknya, dan jangan lupa juga bagaimana berjuang untuk perempuan. Pilih perempuan. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu Erti. Terima kasih sudah menyempatkan ke sini. Lalu dengan kesadaran kita bersama untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, untuk membuat perempuan semakin maju dan independen. Sudah banyak fasilitas yang ada, tinggal kemauan dari kita sendiri, begitu Bu ya. Siap. Terima kasih Sobat Damar Banten. Jangan lupa untuk share ini ke kawan-kawan kalian, ke keluarga kalian, perempuan di luar sana, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.